Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini, ada dua kebijakan ekonomi yang mana mulai jadi sorotan. Yang pertama itu redenominasi rupiah dan de-dolarisasi lewat LCS atau Local Currency Settlement. Jadi banyak yang bilang itu ini bukan sekedar kebijakan ekonomi, tapi juga strategi politik besar untuk memperkuat kedaulatan negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Jadi pemerintah itu mulai serius bahas redenominasi rupiah ini, yaitu penyederhanaan nilai uang. Contohnya begini, 1.000 jadi Rp 1, tapi nilainya tetap sama. Dan secara politik ini jadi simbol bahwa Prabowo ingin menata ulang sistem keuangan nasional, yang mana membuat rupiah lebih berwibawa di mata dunia dan lebih efisien di dalam negeri. Tapi di balik itu ada pesan politik yang kuat, di mana Prabowo ingin menertibkan uang-uang yang gelap atau hasil korupsi. Kalau karena redenominasi ini dilakukan, uang tunai yang disembunyikan dari pajak atau korupsi akan kehilangan nilai kalau tidak segera ditukar atau dibelanjakan. Dengan kata lain, ini bisa jadi cara halus untuk memburu uang haram tanpa operasi besar-besaran. Langkah kedua pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah de-dolarisasi. Jadi lewat sistem Local Currency Settlement atau LCS ini, artinya Indonesia itu bisa berdagang langsung dengan mitra asing seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia pakai rupiah, bukan pakai dolar Amerika Serikat. Artinya dari sisi geopolitik ini sinyal bahwa uh, pemerintahan Prabowo ingin mengurangi dominasi dolar dan membangun poros ekonomi yang lebih mandiri di Asia. Tapi tantangannya itu berat begitu. Jadi hingga kini nilai transaksi LCS baru sekitar berdasarkan 4 sampai 5% dari total perdagangan luar negeri Indonesia. Artinya niatnya pemerintah sudah dalam perspektif politik itu memang besar, tapi dalam pelaksanaannya itu masih butuh waktu dan kepercayaan-kepercayaan internasional. Kalau kalau dilihat dari kacamata politik, dua kebijakan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang nasionalis, taktis, dan simbolik. Redenominasi jadi alat untuk menertibkan ekonomi dalam negeri, sementara de-dolarisasi ini jadi langkah untuk menegaskan bahwa Indonesia itu di panggung dunia, jadi ada panggungnya. Tapi kalau gagal bisa dianggap sekedar ya jargon politik tanpa hasil yang nyata.